Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya sehingga pada pagi hari ini kita bertemu muka melalui room grup ini ya dalam keadaan sehat walafiat di grup 3 gitu ya. Ya. Bapak Ibu sudah mengenal Pak Acep ya dari awal hingga saat ini selalu setia menemani adik-adik di room ini ya. Menemani anak-anak saya gitu ya. Kalau saya bilang adik-adik, nanti adik-adik bilang, sok muda sekali nih Bapak, panggil adik-adik. Gitu ya. Padahal ini semua yang di room ini anak-anak saya, gitu ya. Termasuk Pak Acep aja anak-anakku, gitu ya. Ya oke. Ya statusnya sudah opa, gitu ya. Sehingga mau panggil adik-adik rasanya malu sama Pak Acep. Nanti Pak Acep bilang, sok muda sekali nih Pak Acep. Status opa tapi jiwa masih muda itu. Ya, tapi saya ingin adik-adik yang nggak apa-apa lah saya panggil adik-adik di room ini nggak usah tegang gitu ya. Yang penting kita kerja gitu ya. Ya saya pesankan di antara teman-teman di room group ini harus kompak ya. Kalau ada salah satu yang punya masalah atau kesulitan di dalam aktualisasinya nanti harus berkomunikasi ya. Jadi satu grup ini tidak boleh ada yang terlambat mengumpulkan rancangan aktualisasi. Gitu ya. Ya saling menghubungi lah ya. Ada kesulitan apa? Ada perbedaan-perbedaan gitu ya. Ya kita saling berkomunikasi dengan saya juga ya. Ya boleh nanti adik-adik bikin grup ya, grup aktualisasi ya, grup 3 yang berarti coachnya kan saya ya. Ya nanti ada sesuatu contoh-contoh dan lain sebagainya nanti melalui grup. Kalau adik-adik malu boleh japri. Oke, saya sudah berkenalan. Sekarang saya pengen tahu juga ya kalau Pak Gunawan dari mana? Ya Pak. Pak Gunawan dari instansi. Dari dulu Pak. Lalu terus instansinya? Instansi Rumah Sakit Pratama. Pratama, oh yang dulu kepala rumah sakitnya itu Dr. Andre ya? Iya. Nah ya, Dr. Andre ya? Benar Pak. Ya. Salah. Sekarang siapa? Direkturnya. Oke, lanjut ke Ibu Cindy. Iya Pak, saya Ya. dari Luk Banggai, instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Oke, BPKAD ya, banyak uangnya ini ya. Pusing mengelola uangnya ASN ya. Iya, Yang Pak. uangnya teman-teman di sini nih dikelola oleh Bu Cindy. Oke, lanjut Pak Morton. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya berasal dari Banggai Kepulauan. Unit kerja instansi saya Dinas Pertanian. Dinas Pertanian. Oke. Oke, sama siapa ya? Budian itu bukan pertanian. Dian Dewinda. Kurang tahu, tapi kalau untuk dia kepala OPD sekarang Ibu Sumiati Manopo. Oke. Lanjut Bu Devia. Bu Devia. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Nama saya Devia Nirmadianti Bedahlan SKM. Alamat dari Lubuk Banggai, instansi UPTD Puskesmas Mansamat Kecamatan Penanggung Selatan. Oke, orang kesehatan ya. Oke, lanjut ke Pak Robert. Terima kasih atas kesempatan. Saya Robert, asal Lubuk Banggai, penempatan instansi di Dinas Perikanan. Terima kasih. Kelautan dan Perikanan ya? Iya Pak, Kelautan dan Perikanan. Oke, dari OPD ini macam-macam, bagus jadinya ya.
saling sharing. Lanjut Ibu Fri Amiranti. Terima kasih Pak. Asal saya dari Luwuk, Banggai, kemudian instansi dari Puskesmas Bulagi, Kecamatan Bulagi. Oke. Panggilannya siapa ini? Panggilannya Free Bapak. Free ya. Yang penting jangan Frey. Free, Bu Free ya. Ami ya. Ami, Ibu Ranti bisa Ami, bisa Ranti gitu. Lanjut Pak Fahmuji. Ya, baik Pak, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fahmuji Kusbiantoro Eskepners. Asal saya dari Luwuk Banggai dan instansi saya dari Rumah Sakit Pratama Bila Banggai, Bukit Selatan. Sama-sama Pak Gunawan. Oke. Sama Pak Gunawan. Kalau yang disalahkan itu rumah sakit apa? Rumah Sakit Trikora, Pak. Trikora, iya. Oke. Lanjut, Ibu Nova. Bu Nova lagi jaringannya lagi kurang bagus kayaknya. Oh, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Nova Nurina Soilo Eskepners, asal Bangkep, untuk tempat penempatan kerja di Rumah Sakit Trikora Salakan. Trikora, oke. Terima Ya. kasih. Lanjut Pak Andre. Pak Andre. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Andre Naldiantara Muling, instansi pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, asal dari Banggai Kepulauan. Tadi di dinas mana? Dinas Pertanian. Oh, Dinas Pertanian sama Pak Morton ya. Oke. Lanjut Bu Mega yang terakhir. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Mega Sahatri Banggai, asal saya dari Banggai Kepulauan, dan instansi saya adalah Puskesmas Lumbi-Lumbia, Kecamatan Bukit Selatan. Oke, terima kasih ya. Dari ke-10 teman-teman ini ada dominan yang didominasi kesehatan ya. Yang dari UPD tadi, kelautan perikanan, pertanian 2 gitu ya. Ya, nanti sambil jalan ya, kita lebih mengenal lagi gitu ya. Saya izin share screen. Ya, pada hari ini kita memulai dengan coaching agenda. Ya, Latsar 2022. Banggai Kepulauan Angkatan 103. Nanti kalau mau menghubungi saya, ini nomor WA saya 0852 9285 2658. Jadi karena adik-adik mau berinteraksi dengan saya agak lama, selama aktualisasi, saya mohon adik-adik membuat grup ya. Oke, ini lanjut ke intinya saja. Jadi keterkaitan agenda ya. Jadi adik-adik sudah belajar agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Ya. Jadi agenda 1, sikap dan perilaku bela negara. Jadi adik-adik ini dituntut untuk membuat peka dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungannya. Dengan bingkai bela negara. Gitu ya. Ya, apa yang dilakukan kesehariannya adik-adik adalah syarat dengan sebuah nilai-nilai. Dalam hal ini bela negara. Ya, tujuannya apa? Tujuannya bahwa adik-adik melaksanakan membuat sebuah aktualisasi itu bukan karena laksat. Ya, tapi memang keinginan dari dalam diri adik-adik itu untuk memperbaiki kondisi tempat kerja, kondisi yang ada ya di tempat kerja. Ya, sehingga ada sisi kemanfaatannya. Ya, kenapa dikatakan sikap perilaku? Karena adik-adik akan melihat, mendengar orang lain, membaca referensinya orang lain untuk
ditiru, di ATM ya, diamati, kemudian ditiru dan dimodifikasi, gitu ya, sesuai dengan kondisi yang ada di tempat kerja kita. Ya, setelah dilatih kepekaan kita terhadap lingkungan yang ada dengan analisis isunya di output agenda 1, sebentar saya izin. Ya, dingin. Oke, setelah punya kepekaan terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di tempat kerja, utamanya tupoksinya adik-adik, adik-adik akan peka ya, akan gelisah dan mengidentifikasi isu yang ada di tempat kerja dan menganalisis, ketemulah permasalahan yang dominan di tempat kerja. Ya, ini. Ya. Agenda 1 ketemu judul, ketemu permasalahan, ketemu kegiatan-kegiatan. Ya, setelah kita menemukan judul aktualisasi, tentunya karena judul ini berangkat dari isu negatif, kemudian Bapak Ibu adik-adik untuk memberikan akan melakukan aktualisasi agar permasalahan yang negatif ini menjadi positif. Maka salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan kegiatan-kegiatan untuk menepis, menyembuhkan permasalahan-permasalahan. Oke, setelah itu ketemu di agenda 1 ya, adik-adik ini masuk ke agenda 2. Ya, dari kegiatan-kegiatan yang adik sudah susun selama agenda 1, 2, 3 ini, maka adik-adik akan menyusun tahapan kegiatan di agenda 2. Ya, tahapan-tahapan ini ya, dalam satu kegiatan minimal ada 3 tahapan kegiatan. Di dalam tahapan minimal ada 3 nilai berakhlak. Ya. Ini. Jadi boleh lebih, tapi minimal 3. Untuk kegiatannya minimal 4. Ya. Misalnya, ya adik-adik yang di puskesmas, bahwa pasien yang ada di puskesmas ini banyak yang penyakit hipertensi misalnya. Ya, maka membuat satu kegiatan yang namanya penyuluhan. Ya, penyuluhan itu tahapannya menyiapkan bahan, mencari referensi melalui internet karena adik-adik dituntut untuk menggunakan IT, kemudian menyiapkan narasumber, pelaksanaan sosialisasi, kemudian simulasi. Nah, di antara tahapan ini misalnya pelaksanaan sosialisasi, keterkaitannya dengan nilai-nilai dasar ASN dalam hal ini berakhlak apa saja. Minimal 3 dari ini adik-adik sudah lakukan. Ya, kemudian kembali lagi ke agenda 3, adik-adik dihadapkan dengan judul. Apa keterkaitan judul aktualisasi adik-adik dengan agenda 3, dalam hal ini manajemen ASN dan smart ASN. Judul saya terkait dengan manajemen ASN karena penyuluhan adalah salah satu ya wujud manajemen ya, dalam hal ini dalam posisi pelaksanaan. Saya melaksanakan penyuluhan untuk memenuhi manajemen yang ada di dalam ini program hipertensi. Jadi manajemennya kan ada. Judul saya juga terkait dengan smart ASN karena di dalam menyuluh saya menggunakan mengedit, membuat video tutorial. Ya, sehingga erat kaitannya dengan smart ASN. Ya. Sehingga ketemulah semua ini 1, 2, 3 ketemu di
agenda 4. Dan setelah agenda 4 selesai berjalan, adik-adik juga melaksanakan muatan teknis substansi lembaga dan pengembangan kompetensi teknis bidang tugas. Ya, selain aktualisasi yang adik-adik buat, adik-adik juga melakukan pengembangan kompetensi teknis. Ini nggak tahu sudah dijelaskan atau belum. Ya, nanti kita diskusi. Ya, kemudian terakhir adik-adik habituasi 1 bulan, kemudian ujian, ketemu kita tatap muka di insya Allah di Bangkep, adik-adik lulus menjadi PNS yang berkarakter. Jadi kalau 1, 2, 3 ini adalah sebuah simulasi-simulasi yang telah kita lalui, pada saat ini adik-adik sudah akan melaksanakan aktualisasi. Ya, Oke, dari sini ada yang saya ingin minta penjelasan tentang pengembangan kompetensi bidang tugas, apakah sudah dijelaskan atau belum? Belum ya? Kayaknya belum, Pak. Belum ya, nanti mungkin setelah adik-adik ujian rancangan mungkin ya. Ya, setelah ujian rancangan. Oke, dari apa yang saya jelaskan mulai dari agenda 1, agenda 2 dan agenda 3 ya. Ada yang perlu didiskusikan? Kalau enggak, mestinya saya yang bertanya ya, sejauh mana kesiapannya adik-adik dengan agenda ini, dengan rancangan aktualisasinya. Oke, karena adik-adik sudah mendapatkan semua, MUUC sudah lulus gitu ya. E-learning 1, 2, 3 sudah dilewati ya. Ya, dan tentunya penugasan-penugasannya selalu menukik ke aktualisasinya kita. Ya oke, dari bawah ya saya tanya kesiapannya mulai Ibu Devia ya mungkin bisa menceritakan sejauh mana ya yang didapat agenda 1, 2 ini terkait dengan aktualisasi yang akan dilakukan. Ya, silakan. Rencananya apa? Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di isu-isu yang sudah diangkat pada agenda 1 dan 2, saya sudah ada rencananya mau mengangkat isu tentang apa ya, peningkatan pengetahuan ibu tentang pemberian ASI eksklusif, Pak. Pemberian ASI eksklusif ya. Kalau boleh tahu kegiatannya apa saja? Pertama, kegiatan dari awal, Pak. Iya, kegiatan 1 apa, 2 apa, 3 apa gitu. Rencananya ya. Rencananya pertama itu mau tukar pikiran dengan mentor, Pak. Ya, konsultasi. Iya, konsultasi dengan mentor. Okay. Setelah itu, kalau misalnya berjalan lancar, masuk di pembuatan materi, Pak. Oh, bahan apa? Bahan penyuluhan. Bahan penyuluhan, Pak. Bahan penyuluhan. Terus? Nanti pada saat pelaksanaan penyuluhan, rencana saya mau bikin pretest dulu untuk peserta yang jadi sasaran, kemudian penyuluhan, setelah itu ada post-test lagi, Pak. Oke. Terus yang keempat? Evaluasi. Iya. Belum? Oke. Oke, terima kasih untuk Bu Devia ya. Di Puskesmas, Bu Devia. Puskesmas, Pak. Iya. Oke. Jadi kalau di Puskesmas kegiatannya nanti nebengnya di posyandu-posyandu. Ya, jangan membuat kegiatan sendiri supaya hemat biayanya. Ya, Pak. Ya, jadi walaupun ini saya diskusi dengan Bu Devia, yang lain juga
boleh menambahkan ya, boleh mendengarkan karena sama antara teman-teman dengan yang lain hampir-hampir sama gitu ya. Oke, jadi kegiatannya kan sekali lagi saya bilang kegiatannya itu minimal 4. Nah, masing-masing kegiatan minimal tahapannya 3. Ya. Setiap tahapan minimal nilai berakhlaknya 3. Ya. Jangan kurang dari 3. Boleh lebih ya. Bahkan teman-teman yang nggak malas itu malahan ke-7-7-nya itu berhubungan, misalnya di dalam pelaksanaan penyuluhan semuanya kena, pelayanannya kena, kompetennya kena, loyal kena, harmonis kena, kolaboratif kena, gitu ya. Gitu. Lebih baik lebih daripada kurang. Terus yang kedua untuk adik-adik semuanya, jangan lupa ada unsur IT-nya. Ya. Di dalam aktualisasi ada penilaian, ada poin unsur IT. Ya. Nah, sehingga Bu Devia tadi saya bilang, dalam penyuluhan juga siapkan video tutorial. Bagaimana memberikan ASI eksklusif yang baik. Ya, kalau bisa diedit-edit, jangan mentah-mentah dari internet, ibu buat. Itu nilainya, ada sih nilainya, tapi lebih baik diedit. Ya, bahkan kegiatannya adik-adik supaya menyentuh unsur IT, adik-adik videokan. Ya, pas penyuluhan divideokan, pas kunjungan rumah divideokan, gitu. Itu sudah ada menyentuh unsur IT karena di dalam judulnya kita itu erat hubungannya manajemen ASN dan smart ASN. Judul dan kegiatan itu terkait dengan agenda 3, kedudukan dan peran. Dalam hal ini manajemen dan smart ASN. Jadi 2 unsur itu harus ada. Gitu. Terus yang lainnya adalah kemanfaatan. Ya. Diperhatikan apakah aktualisasi saya ini bermanfaat. Itu juga ada penilaiannya. Ya. Kemanfaatannya itu 20% kayaknya. Besar. Kegiatanku sederhana tapi manfaatnya besar. Kegiatanku selangit gitu ya. Wah gitu kegiatan tapi manfaatnya kecil. Itu lebih baik yang sederhana tapi manfaatnya besar. Artinya jangan susah diri lah ya, bikin susah diri lah membuat kegiatan aktualisasi. Bagaimana bisa terjangkau dalam 1 bulan, layak gitu ya, tidak ecek-ecek ya, tidak abal-abal gitu, asal-asal. Malu kan kita kalau asal-asal buat gitu karena kita diuji, tulisan kita dibaca orang. Kalau abal-abal kan malu juga karena adik-adik kan orang-orang yang hebat, orang-orang CPNS yang hebat gitu. Anak-anak milenial lagi ya, yang lahir sudah dengan gadget ya. Coba Bapak Ibu adik-adik perhatikan ya. Anak-anak kecil sekarang 2 tahun sudah pintar pegang HP ya. Setahun saja, kalau mamanya repot, anak-anaknya malah dikasih HP, ya supaya diam. Ya. Itu suatu pelajaran yang salah sebetulnya ya. Jadi anak-anak itu dikasih mainan yang kreatif untuk menghindari gadget. Tapi rata-rata karena ibu-ibu nggak mau repot, bapaknya juga nggak mau repot, malahan bapaknya yang main game, anaknya yang ikut bergabung gitu. Oke, ini berkelakar. Oke, ini yang pertama biasanya umum ya untuk semuanya konsultasi. Kalau sama atasan kita konsultasi bahasanya. Kalau sama orang lain koordinasi ya, koordinasi lintas terkait. Kalau sama teman-teman sharing ya. Misalnya Ibu Mega mau sharing sama teman-teman, jangan bilang sosialisasi dengan tim medis, jangan. Karena yang diajak bicara ini ada orang yang punya ilmu. Ya.
tim medis. Jadi sharing kepada teman, sharing terhadap tim medis, apa yang akan di-sharingkan sebelum diaktualisasikan. Nah, kalau misalnya kayak pemberian ASI eksklusif ini kan ada kegiatannya nanti kunjungan ke rumah. Ya. Kunjungan ke rumah itu edukasi. Nanti setelah kunjungan ke rumah, dilihat ada yang nggak benar, oh Ibu Devia kan memberikan edukasi, ya. Bukan sosialisasi kalau satu orang, ya. Memberikan edukasi di dalam kunjungan rumah. Tahapannya mengamati apa ya, meninjau ya, meninjau ini ibu balitanya, kemudian memberikan edukasi tahapannya, ya, kemudian apa, memberikan leaflet ke apa, pokoknya 3 tahapan. Jadi tadi konsultasi, menyiapkan bahan penyuluhan, terus pelaksanaan penyuluhan, di dalamnya ada simulasinya. Kemudian yang keempat, boleh kunjungan rumah. Supaya apa? Supaya emosinya terbangun. Sampel, ya, sampel kunjungan rumah di waktu yang lainnya. Karena kan 1 bulan ini tiap hari harus ada kegiatan. Kalau sekarang penyuluhan mungkin 2 hari lagi kunjungan, itu kegiatan. Kunjungan sampel 1-2 orang saja, nggak usah semua dikunjungi kan. Semua sampel-sampel gitu. Nah, tempat penyuluhannya juga dilihat yang paling tidak patuh, ya, wilayah yang paling tidak patuh dengan pemberian ASI eksklusif, wilayah yang paling banyak pasien TB, misalnya judulnya TB, wilayah yang paling banyak hipertensi, itulah yang sampel untuk penyuluhan. Gitu. Tapi kalau di rumah sakit tidak bisa ikut-ikut begitu. Rumah sakit penyuluhannya face to face, ya. Edukasinya terhadap pasien dan keluarga pasien. Kalau rumah sakit, begitu. Ya, oke. Yang terakhir evaluasinya, karena Bu Devia tadi ada kuesioner ya. Di dalam penyuluhan ada kuesioner pre and post testnya, itu ditaruh analisisnya dievaluasi. Pre test, post test, analisisnya. Oh, seberapa besar peningkatannya before and after, sebelum dan sesudah. Sebelumnya pengetahuan Mbak Ibu ini tentang ASI eksklusif hanya 40%. Setelah diberikan penyuluhan, pengetahuannya meningkat menjadi 70%. Untuk prakteknya gimana melihatnya? Makanya ada kunjungan rumah supaya dilihat, dipraktekkan enggak yang Ibu suluhkan itu. Oke, terima kasih ya. Sementara itu ya, ada yang ditanyakan? Cukup ya? Silakan kalau mau ditanyakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya mau bertanya Pak, di bagian evaluasi itu dilakukan kunjungan rumah lagi Pak? Oh tidak, kunjungan rumah itu kegiatan. Saja cuma. Kalau dievaluasi narasi nanti setelah kunjungan rumah sekian persen yang menerapkan, boleh ya. Berarti saya insya Allah kalau misalnya jadi diterapkan, berarti kunjungan rumahnya saya itu 2 kali ya Pak, yang pemberian edukasi, kemudian melihat kepatuhan yang masyarakat sudah bikin. Ya sudah melakukan enggak gitu ya. Nanti ininya narasi boleh diprosenkan boleh. Ya lihat situasinya lah. Kalau atau posyandu berikutnya wawancara ya, pas posyandu berikutnya datang lagi wawancara. Karena kan waktunya sebulan cukup banyak. Terus kalau waktu-waktu kosong itu diisi edukasi di puskesmas. Kan penyuluhannya 3 kali saja minimal 3 kali. Satu aktualisasi itu minimal penyuluhan 3 kali. Selain itu ada waktu kosong edukasi di puskesmas. Kalau ada pasien ibu-ibu kak yang ibu dan anak itu KIA ya,
KIA, Pak. Soalnya saya ingat-ingat KAI, Kereta Api Indonesia. Apa sih KAI, KIA gitu. Oke, terima kasih. Siapa lagi yang mau cerita? Nggak usah saya tunjuk tentang rencananya, silakan. Ya, kalau mau saya sih semua mau cerita. Silakan siapa yang Menyampaikan mau? Pak, saya Pak. Ya, silakan. Pak Morto, siapa? Pak Fahmuji kan? Iya, Pak Muji Pak. Oh iya, silakan. Ya, gini Pak. Saya sudah mencari-cari dari isu, dari tugas agenda 1 juga saya sudah mendapatkan. Rencana saya angkat ini kurang optimalnya perawat dalam pengisian format asesmen awal keperawatan. Jadi format kajian awal keperawatan. Nah, ini saya angkat karena memang dilihat dari ini kalau untuk pengisian itu banyak yang kosong-kosong tidak diisi, dan saya rencananya melakukan kegiatannya itu pertama konsul dulu dengan mentor, konsultasi sama mentor. Yang kedua itu untuk kegiatannya pembuatan SOP, SPO untuk pengisiannya. Dan yang ketiga itu melaksanakan kegiatan sosialisasi. Tadi kan saya dengar Bapak bilang kalau untuk kita sesama tim medis atau sesama perawat jangan bilang sosialisasi, berarti itu langsung melakukan sharing atau bagaimana ya Pak? Oke. Terus lanjut dulu. Terus, oh ya, untuk yang keempat ini saya masih bingung Pak, tapi saya ada kasih masuk tentang evaluasi kegiatan. Oke. Oke, ya udah? Iya, sudah Pak. Oke, terima kasih ya. Jadi sebelum saya lanjut, semua kegiatan kita itu harus ada action-nya. Ya, harus ada prakteknya. Jadi misalnya tadi konsultasi sudah umum, kemudian membuat SOP. SOP itu dari berbagai sumber kan? Iya. Ya, nanti mencari referensi di internet, terus kemudian yang sudah ada di rumah sakit, dikumpul jadi satu, Bapak baru mengkonsepkan, habis dikonsep, minta persetujuan pimpinan, habis itu final. Tahapannya seperti itu, kalau SOP. Iya, karena SOP ini bersifat agak aturan, maka cocoknya sih tetap sosialisasi. Oh, sosialisasi. Iya, ya, karena memang ini teman-teman itu biasa tidak seluruhnya menerapkan seperti SOP-nya itu. Ya. Jadi nggak tahu, untuk memudahkan Bapak juga bisa tambahkan juga membuat buku panduan kah atau poster begitu. Assessment itu kayaknya kayak buku panduan nantinya ya. Oh ya. Oh iya, secara gambaran Pak, kalau assessment itu kan sebagai format kita mengisi tentang hasil pengkajian, hasil yang kita tanyakan ke pasien. Nah, oh iya. Jadi buat format gitu. Iya, formatnya sudah ada, tapi kurang efektifnya, kurang optimalnya karena mengisinya itu berhubung mungkin banyak pasien atau banyak ini, jadi yang seharusnya pengisiannya itu harus secara semuanya diisi, tapi ini tidak total mengisinya, jarang-jarang. Dan sampai ini akhirnya tidak ada itu pengisiannya. Oke. Oh, jadi itu yang Bapak mau buat untuk menyederhanakan, mungkin terlalu ribet, ya. Kan namanya buat SOP, nanti menyederhanakan yang sudah ada, gitu ya. Iya. Kan nanti konsultasi sama pimpinan yang disetujui yang mana. Pak Muji bikin opsi-opsi gitu. Ini Pak model ini mana yang menurut Bapak bagus gitu ya. Iya Pak, mohon maaf sekedar pemberitahuan. Saya angkat karena membuat SOP, kebetulan di situ di tempat saya tugas, SOP untuk pengisian asesmen awalnya ini memang belum ada, dan sementara persiapan untuk akreditasi juga, dan itu dibutuhkan begitu, jadi makanya saya coba angkat kalau boleh begitu. Iya, ya, itu kan dari tidak ada menjadi ada, boleh. Dan itu kan namanya inovasi, itu dari ada menjadi dari tidak ada menjadi ada, dari ada menjadi lebih baik, lebih singkat waktunya, itu juga inovasi. Nah, dari ada misalnya formatnya ada jadi lebih efisien, orang lebih tertarik untuk mengisi yang tadinya nggak tertarik mengisi,
jadi lebih tertarik, berarti ada unsur modifikasi di situ. Ya. Ya, oke, boleh saja, walaupun belum pernah, dari yang belum pernah jadi pernah gitu ya. Karena itu merupakan salah satu SOP, apalagi orang kesehatan itu apa-apa di SOP ya. Cuci tangan ada SOP-nya. Ya, apalagi yang begituan, yang lebih substantif gitu ya, substansi. Oke, nanti itu tadi sosialisasi ada anunya Pak, sebelum evaluasi ada prakteknya. Ya, pada saat dia menerapkan itu mengisi dengan lengkap, itu boleh difoto atau boleh divideokan bahwa ternyata bukti fisik lah bahwa tim medis ini sudah melakukan itu yang Bapak harapkan. Nah, berapa persen? Ya tadinya belum ada kan? Sekarang mungkin sudah 80%, kan nggak harus 100%. Ya, masih yang lainnya masih tidak patuh gitu ya, asal isi. Tapi sudah meningkat berapa persen, mungkin dari dulu belum ada, sekarang misalnya dari yang SOP yang dibuat, yang diterapkan sudah 60% selama sebulan ini. Enggak harus 100, tidak. Ya, tergantung kasusnya. Ya, itu praktek namanya. Ya. Evaluasinya, ya itu evaluasinya tadi. Terakhir evaluasi sudah seberapa persen diterapkan dengan yang Bapak buat, SOP yang Bapak buat itu. Ya tentunya sih kalau menurut penjelasannya tadi harus ada ini ketegasan juga. Yang narasumbernya pimpinannya Bapak tuh waktu sosialisasi. Terus minta ada ketegasan lah. Ada controlling lah dari pimpinan gitu. Kalau yang masih tidak patuh gitu, ada penanganannya apa gitu ya. Dievaluasinya nanti. Ada lagi? Sudah? Kalau Pak Famuji sudah, silakan Ibu Fri ya. Oh, Ibu Fri baru Pak Morton ya. Ya. Oke, silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Izin saya ingin menyampaikan rancangan yang akan saya buat nanti. Yang pertama itu Pak tentang kasus stunting. Nah, di sini yang saya dapat masalahnya itu ada beberapa, yaitu yang pertama ASI eksklusif rendah, kemudian kurang asupan gizi balita, kemudian penyuluhan yang kurang menarik, serta pola asuh yang kurang tepat. Yang ingin saya angkat itu kurangnya asupan gizi balita. Nah, di puskesmas saya sendiri itu sudah punya kegiatan yaitu pemberian makanan tambahan pada anak stunting, gitu Pak. Di situ yang saya lihat masalahnya adalah kurangnya pengawasan. Jadi ketika sudah diberi makanan, kadang kita tidak tahu apakah makanan itu sudah dimakan oleh anaknya, ya, apakah makanan itu sudah habis juga. Di situ yang saya rasa menjadi masalah. Nah, yang akan saya buat nantinya itu tentang membuat kartu kontrol dan mensosialisasikannya untuk mengawasi serta memantau kegiatan tersebut, Pak. Jadi, tetapi awal rancangannya hanya yang pertama konsultasi ke mentor juga, kemudian menyiapkan kartu kontrolnya. Nah, di situ saya masih bingung isi dari kartu kontrolnya ini nanti. Ya agak sulit sih kalau pengawasan itu ya. Sebetulnya kalau dari judulnya tadi bagaimana kontrolnya itu kan kegiatan pertama biasa itu konsultasi. Kegiatan kedua adalah pelaksanaannya. Ya pelaksanaan makanan tambahan itu. Ya. Mekanismenya seperti apa itu kegiatan kedua. Ya, pemberian makanan tambahan.
Ya, tahapannya bagaimana itu? Mulai dari apa? A, B, C menjadi tahapan itu. Ya, setelah memberikan makanan tambahan, ya ada namanya penyuluhan tadi atau sosialisasi. Ya, kan sambil membawa makanan itu, kemudian orang-orang dikumpulin, sosialisasi atau penyuluhan. Ya, ibu memberikan pengetahuannya saja dulu. Ya, kan nggak apa-apa di latar belakang itu ada kecenderungan tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Ya, mungkin dimakan kakaknya atau adiknya, nggak disiplin dia. Kadang bukan untuk peruntukan, tidak untuk peruntukan. Ya, jadi penyuluhan itu bersifat pengetahuan. Ya, yang terakhir kunjungan rumah itu pengawasan. Ibu buat tim dengan keluarganya, saling mengingatkan, itu yang bisa dilakukan. Kalau mengawasi secara kasat mata, Bu Fri tidak mungkin bisa. Tapi Ibu membuat kegiatan membentuk tim, ya tim pengawasan tadi, baik ini ke keluarganya dia, keluarga terdekatnya dia, suaminya Kak, yang ada di rumah itu, gitu ya. Ya, kalau boleh malah bikin grup WA-nya mereka ya, salah satu kegiatannya untuk kontrolnya. Nah, jadi kegiatannya itulah yang Bu Fri masukkan. Salah satu wujud, salah satu upaya untuk mengontrol. Enggak apa-apa, untuk keperluan aktualisasi saja. Misalnya setelah aktualisasi nggak jalan ya no problem gitu. Yang penting di action-nya nanti sudah ada WA group. Ibu sudah chat itu grupnya ya, sampel kan, nggak semua ya. Desa mana itu yang banyak ini stuntingnya ya, grup itu paling 20 orang ya untuk keperluan aktualisasi. Tapi ada kunjungan juga kan, WA grup kan IT juga itu. Kasih daerah yang ada signalnya, no. Jangan yang terlalu ujung-ujung, no. Yang di kecamatan saja, yang apa gizi apa, yang dapat makanan tambahan, yang lokasinya terjangkau lah. Pokoknya jangan mempersulit diri lah. Tapi ilmiah juga, tidak asal-asal, tidak mempersulit. Ya, oke. Sudah banyak kan kegiatannya. Ya. Oke. Nanti evaluasinya lagi. Ya. Ya, oke. Lanjut ke Pak Morton supaya yang lain kebagian semua ya. Nanti kan kita ketemu lagi. Baik Pak, terima kasih kesempatan diberikan. Di sini saya akan menceritakan sebenarnya sebelum masuk pada rancangan kegiatan. Begini Pak, kalau kami dari penyuluh kami dari Dinas Pertanian kan tanggung jawab kami sebagai ahli pertama penyuluh pertanian. Tapi kendalanya kami sekarang Pak, kami untuk sementara ini masih ditempatkan di Dinas Pertanian. Sedangkan instansi kami yang sebenarnya untuk menjalankan tupoksi kami itu kan Balai Penyuluh Pertanian, Peternakan dan Kehutanan yang adanya di kecamatan. Dan sebelum mulai kegiatan distance learning, kami sudah konsultasi dengan kepala bidangnya kami menyangkut kegiatan-kegiatan yang kami akan lewati, yang salah satunya ini rancangan kegiatan. Sehingga kami sarankan bagaimana untuk kedepannya ini untuk DP penempatan sehingga kami boleh menyusun rancangan kegiatan kami di tempat tugas kami yang sebenarnya. Jadi, tapi sebenarnya kalau untuk masalah-masalah atau isu-isu yang sedang banyak berkembang di masyarakat, kebanyakan itu adalah kami sudah tahu juga berdasarkan dari matriks-matriks kegiatan yang dibagikan oleh senior-senior kami, itu kebanyakan adalah masalah-masalah yang menyangkut dalam proses budidaya, misalkan dalam penggunaan benih yang tidak berlabel, kemudian pemupukannya, pengaplikasian jarak tanamnya, kemudian pengendaliannya, itu semua petani masih belum memiliki kemampuan cukup atau masih rendah pengetahuannya itu. Oke, terus? Ya, jadi itu kami juga sendiri walaupun belum konsultasi secara intens dengan kepala bidangnya kami, tapi kami pun sudah merancangkan beberapa kegiatan dan itu
rencananya kami akan konsultasikan kembali dengan mentornya kami. Tapi sebelumnya Pak, minta maaf karena saya pakai kami, karena ada sama-sama dengan Pak Andre juga, terong satu dinas. Terong satu dinas pertanian. Jadi itu rencana kegiatan yang saya tanyakan bagaimana Pak, karena ini kan berdasarkan dari matriks kegiatan itu kan banyak masalah. Mulai dari misalkan dari budidaya, mulai dari benihnya, pemupukannya, kemudian jarak tanamnya, sampai pengendalian hama dan pasca panen. Itu bagaimana Pak? Kami hanya mengangkat satu saja, misalkan bagian pemupukan. Bagaimana Pak? Ya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kan sudah banyak referensi dari senior gitu ya. Nanti minta petunjuk mentor. Salah satu komoditas, salah satu permasalahan, masalah pupuk ya pupuk aja di komoditas apa, masalah penanganan apa, nama penyakit di tanaman apa, fokus kayak penelitian gitu Iya, nggak usah semuanya, mulai dari benih sampai panen ya. Iya, mana nanti minta, kayaknya mentornya bukan Kasub. Kabit Kepala Bidang Penyuluh Pertanian. Oh, Kepala Bidang mentornya. Ya, minta petunjuk sama Pak Kabit, permasalahan-permasalahan yang sudah ada itu yang dominan, yang Bapak tahu, ambil salah satunya kan dalam jangka sebulan. Dan Bapak kan anak penyuluh ya di SK-nya. Ya, membuat kegiatan penyuluhan di salah satu tempat yang paling misalnya di sini masalah kebutuhan benih dan sebagainya, mana yang paling rendah kan, wilayah yang paling perlu disuluh gitu. Jadi sampel itu tidak sembarang kan, berdasarkan pertimbangan juga. Ya nggak masalah, ya nanti minta arahan dari mentor. Kalau boleh secepatnya, ya supaya kegiatan-kegiatannya sudah menukik nanti. Ya Bu. Apa gitu. Ya. Pertanian kan. Oke. Ya, lanjut. Siapa? Pak. Ya, Pak Gunawan, silakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan Pak ini. Kalau menurut saya kan pertama kan tadi dari Rumah Sakit Pratama, tapi saya mau bilang dulu tadi ini saya dari dia punya bagian keuangan Pak. Oh, di keuangan. Jadi agak kurang berhubungan langsung dengan kesehatan. Ya. Jadi Pak, kalau menurut saya kalau saya lihat di lingkungan kerja saya, masalah yang ada itu kekurangan panduan kelengkapan berkas begitu. Karena biasanya kita kan dari masa pertama langsung kesalahan mau cairkan ke Dinkes, mau masukkan SPJ, mau cairkan itu, mau cairkan dana begitu Pak. Baru kalau begitu biasanya ada yang kurang, ada yang salah, itu punya dokumen. Karena itu semua kalau untuk saya untuk membuat panduan kelengkapan dokumen pencairan dana Pak. Oke. Tidak membuat apa, kan jauh itu dari tempat kerjanya Bapak kesalahan. Karena biasanya dari salahkan kayak membuat link-link gitu, aplikasi sederhana gitu, bisa nggak? Untuk membantu itu tadi kan misalnya ada salah-salah, cukup pakai ini saja ya, aplikasi sederhana, membuat aplikasi, nanti orang yang stakeholder yang berkepentingan dimasukkan di dalam grup itu, jadi lebih cepat ya. Aplikasi sederhana yang tidak berbayar itu loh. Membuat aplikasi sederhana yang tidak berbayar gitu. Ya. Atau juga kan sekarang harus menyentuh IT. Kalau administrasi biasa begitu sih. Ya, bukan untuk konsumsi umum, hanya konsumsi orang-orang yang terlibat saja. Maksudnya membuat begitu. Di keuangan itu ya. Oh ini sih yang kendalanya di sini, bolak-balik. Oh ini kendalanya. Iya, bolak-balik. Kalau ada aplikasi sederhana, apa istilahnya sekarang Google Form kayak apa kayak. Adik-adik lebih tahu lah kalau soal-soal gitu.
Bapak malah nggak terlalu tahu. Biasanya itu sih aplikasi sederhana yang tidak berbayar. Ya, kalau gambaran mudahnya Bapak misalnya pakai program Excel, nanti saya linkkan dengan orang kabupaten, khusus petugasnya saja, bukan untuk konsumsi umum, Pak. Ya. Ya. Kalau ada aplikasinya kan mungkin format-format yang keuangan itu biasanya ribet kan, bisa melalui itulah. Ya. Tapi kalau ide awalnya Bapak tadi kelengkapan untuk itu, apa saja yang dipersiapkan boleh juga. Coba nanti Bapak tulis, nanti dikirim ke saya ya. Ya. Okay. Jadi yang saya tulis dikirim ke Pak itu seperti kegiatan-kegiatannya atau dia punya itu? Iya, rencana-rencana yang ketika kelengkapan tadi kan Pak Gunawan bilang kelengkapan. Kira-kira apa sih kegiatannya di kelengkapan itu? Ya, cuma saya tadi ya kasih saran sih aplikasi sederhana. Oke. Oke, lanjut siapa? Ya. Mas Pak. Siapa? Ibu Mega silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon izin untuk menyampaikan ide yang akan saya angkat di rancangan aktualisasi saya. Jadi ini judul saya ini mirip sama Ibu Pri Amiranti terkait masalah stunting, Pak. Tapi sesuai dengan tupoksi saya seorang penyuluh dan saya seorang promotor kesehatan atau promkes. Jadi saya ambil di bagian pencegahannya. Pencegahan. Jadi nanti judulnya adalah peningkatan pengetahuan masyarakat tentang stunting melalui kegiatan Germasting. Germasting itu gerakan masyarakat sadar stunting. Tapi saya lebih spesifikkan di Posyandu saja, Pak, karena kalau masyarakat kan terlalu luas. Jadi saya lebih spesifikkan di Posyandu, jadi meningkatkan pengetahuan ibu-ibu balita tentang cara mencegah bagaimana supaya anak itu tidak terkena stunting. Cuma ini Pak yang menjadi pertanyaan saya, sebagai dalam pemanfaatan media promosi kesehatannya, apakah bisa saya hanya menggunakan media leaflet Pak, banner dan seperti poster? Apakah itu Pak sudah cukup dan saya melakukan penyuluhan secara langsung di Posyandu dalam tahapan kegiatannya, aktualisasi saya? Oke, terima kasih ya. Kalau satu lokasi dengan Ibu Fri bisa bergabung jadi satu ya. Beda Pak, dia beda lagi. Kecamatan ya. Iya. Yes, bagus sih pencegahan kan. Kalau ini kan makanan tambahan tadi untuk stunting. Iya, emangnya itu stunting bisa ya pertanyaannya agak ke Ibu Fri tadi. Bisa diantisipasi dengan makanan tambahan. Tadi saya mau tanya, lupa. Bu Fri, gimana hubungannya itu makanan tambahan dengan stunting tadi? Ada bisa mengantisipasi itu, mengobati gitu? Antisipasinya Pak, agar anaknya tidak sampai kekurangan gizi. Oh, ya gitu ya. Oke, lanjut ke Bu Mega. Karena Bu Mega itu penyuluh, harus ada unsur IT-nya, bikin video tutorial. Oh, begitu ya? Iya, manual book. Jadi manual book ini buku petunjuk ya. Yang semacam leaflet itu manual book. Iya, leaflet. Ada video tutorial, nanti ambil di beberapa tempat, di internet, Bu Mega edit. Video tutorial, ya. Tentang pengetahuan stunting itu. Ya, kalau boleh juga untuk semuanya bisa juga kegiatannya itu diekspos di media, itu juga bisa satu kegiatan. Di FB kah, di mana kah gitu ya. Ya, kegiatan penyuluhannya itu adik-adik juga bisa semuanya, bukan hanya Ibu Mega. Supaya unsur IT-nya ada, nambah 2 jadi video tutorial atau di sharing ke FB misalnya.
Oh iya, Pak. Ya videonya yang di-sharing, Oh tapi iya. kalau boleh juga kegiatan penyuluhannya kita. Kan zaman sekarang itu biar kemana aja selfie-selfie di Facebook, apalagi penyuluhan gitu. Sedangkan cuma selfie-selfie aja di Facebook, di upload di Facebook, apalagi penyuluhan gitu ya. Nanti diedit-edit dulu, baru di-share di media, nggak harus FB ya, di media apapun. Nah itu juga salah satu kegiatan boleh. Ya Oh, sudah iya, bagus sih kalau ininya tadi. Oke, Pak, lanjut. mohon izin, Silakan. Pak. Pertanyaan terakhir saya kebingungan nanti di evaluasinya, Pak, karena rencananya itu kan menggunakan kuesioner. Pertanyaan saya, apakah boleh ketika misalnya ada 13 posyandu yang ada di wilayah kerja saya, kemudian setelah saya melakukan penyuluhan yang ada di posyandu tersebut, apakah bisa langsung saya membagikan kuesioner bagi ibu-ibu agar mengukur pemahaman mereka tentang stunting, ataukah saya harus menunggu? Itu Pak, saya masih bingung Pak. Mohon sarannya Pak. Oke, kan sampelnya 3 saja. Ya, sampelnya 3 dari 13 itu. Langsung sebelum pertemuan dimulai dibagi kuesionernya. Terus diambil, nanti selesai ada penyuluhan, ada simulasi mungkin. Ya kalau boleh ada simulasinya ya, kalau menyangkut teknis gitu ya, atau kuesioner itu pretest post test ya. Kalau mau pulang dikasih lagi, kalau boleh didampingi. Tidak semua ibu-ibu itu paham dengan apa yang kita tulis, kita dampingi, bahkan kita yang nyontrengkan. Ya, minta bantuan teman-teman tim medis untuk mendampingi mengisi itu. Jangan dibiarin mereka gitu ya, karena orang biasa keburu mau pulang, nggak bisa berpikir jernih gitu ya. Sudah, misalnya tim medisnya ada 5, 1 orang menangani 2 orang, 10 lah ya, minimal ya untuk kuesioner itu. Oh iya Pak, terima kasih sarannya. Ya, oke, lanjut, silakan Ibu Cindy. Ya, makasih Pak. Ya. Kemarin isu yang saya angkat tentang permasalahan di kantor saya itu kan saya bagian jabatannya penata laporan keuangan di BPKAD. Oh, BPKAD ya. Iya. Jadi itu berkaitan dengan sistem Pak yang SIMDAS, Sistem Informasi Daerah Manajemen. Jadi kemarin itu permasalahannya kalau di saat jam-jam kantor itu mau akses itu aplikasi SIMDA-nya itu susah Pak. Jadi kalau mau tarik data untuk pembuatan laporan keuangan itu kecuali di luar jam kantor, bisa malam hari atau subuh, pokoknya sebelum jam kantor. Jadi ini saya masih bingung Pak, permasalahan yang nanti mau diangkatnya itu tentang apa Pak? Iya. Iya, jadi akses masuk itu sistem. Masih pakai SIMDA kah di Bangkok? Iya, masih Pak. Masih bukan pakai SIPD, belum? Belum, masih SIMDA Pak. Iya, gini, mungkin sebetulnya aktualisasi itu boleh yang kita lakukan hari-hari itu. Kita jadikan aktualisasi. Kalau Ibu masalah keuangan apa sih kerjanya hari-hari? Dalam pekerjaan itu mungkin ada kesulitan di bagian apa, gitu ya. Kalau meminta fasilitasi nggak mungkin. Ya. Sebetulnya dari bidangnya Ibu itu dikasih kapasitas yang lebih dengan permasalahan itu. Itu kan hubungannya dengan sarana prasarana agak sulit, belum tentu dikabulkan, belum tentu disetujui oleh pimpinan. Ya. Kemudian ada nggak biasa yang Ibu Cindy kerjakan itu sering terlambat hubungannya dengan OPD itu? Kebetulan saya di bagian sekretariatnya Pak, jadi hanya berkaitan administrasi ya. Iya. Kalau berkaitan dengan administrasi ya,
Semua sudah pakai sistem itu di administrasi. Iya, Pak. Kalau BPKAD itu sistem semua sih, by system sih. Ya. Iya. Iya. Tapi nanti tanya sama senior lah. Ya, apa kira-kira permasalahannya ya? Oh iya, Pak, ya. Kalau di menangani kepegawaian enggak? Tidak, Pak. Hanya keuangan saja. Oh, di sekretariat tapi keuangan ya. Iya. Ya. Aduh, Bapak sendiri kalau keuangan ya nggak tahu gitu apa. Yang tahu Bu Cindy malah gitu ya. Nantilah tanya sama senior ya. Iya, Pak, ya. Pasti ada ya. Kalau sekarang belum ketemu, habis ini Bu Cindy nanya ya kira-kira apa. Yang jelas kegiatan hari-harinya Ibu itu apa? Coba kegiatan hari-harinya. Membuat itu, Pak, penata laporan keuangannya. Membuat laporan. Iya, membuat laporan. Itu saya setiap hari harus akses ke sistem SIMDA. Yeah. Karena tarik data BKU, buku kas umum itu untuk diinput di laporan keuangan saya. Iya. Terus apa lagi? Selain membuat laporan. Kemarin, Pak, selama yang baru saya masuk, baru itu yang dibuat, Pak. Oke, berarti itu judulnya ya sekitar itu. Ya. Ya, mempercepat pembuatan laporan kah, optimalisasi laporan keuangan gitu ya. Sekitar itu pokoknya judulnya ya. Tentang laporan itu. Karena laporan itu sebetulnya banyak hal gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan. Ya. Kalau memang laporan mulai dari nunggu datanya dari UPD itu sering lambat enggak? Iya, Pak. Nah, itu kan dimulai dari menunggu data dari OPD, kemudian laporan data-data yang di-store itu kadang-kadang tidak sesuai dengan speknya Bu Cindy, ya. Habis itu menginput data, kemudian validasi data, gitu ya. Ya, kemudian finalisasi data untuk dibawakan ini ke atasannya kita. Ya nantilah, yang penting soal itu. Saya sudah ketemu sih, nanti kita sendiri. Jangan forum ini, nanti yang lain nggak kebagian. Oh iya, Pak, ya. Ya, pasti, Pak. Ya, soal laporan itu mulai dari kita nunggu data sampai kita menyajikan data ready itu. Diurai satu-satu di situ. Ya, di situ baru ketemu nanti. Ya, Iya, Pak. soal laporan biasa kok, orang-orang yang pejabat itu yang pimpinannya Ibu itu soal ini yang kasus keuangannya, ya itu tentang keuangan itu permasalahannya apa, itu dirinci satu-satu gitu. Ya oke. Bu Cindy lanjut ke Pak Andre. Habis Pak Andre, Bu Nova ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya. Di sini Pak, masalah yang ditemukan, saya seperti Pak Murton tadi Pak. Sama ya, karena dari Dinas Pertanian. Ya silakan. Tapi seandainya di lapangan ditemui kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pembuatan pupuk organik cair. Kemudian yang saya angkat dari isu tersebut adalah penyuluhan tentang pembuatan pupuk organik cair. Kira-kira tahapan apa yang harus saya lakukan, Pak? Dalam penyuluhan pembuatan pupuk organik cair. Iya. Oke, jadi mulai konsultasi, menyiapkan bahannya, kemudian yang ketiga penyuluhannya, yang keempat simulasinya, Pak. Bapak simulasi ke petani. Terus yang terakhir mempraktekkan. Pupuk cair itu ada salah satu tempat di kelompok tani mana dia buat sendiri, kan tadi Bapak yang contohkan simulasi ini, mereka tahu. Nah, kemudian dia mempraktekkan di salah satu kelompok tani, ambil sampel buat kelompok tani, kemudian dipupukkan ke tanaman, ada fotonya itu atau videonya pada saat kelompok tani membuat pupuk cair organik, pada saat kelompok tani memupuk ke tanaman apa gitu ya. Ya.
Mungkin kalau sampelnya jangan satu kelompok, Pak. Ya, kalau paling bagus sih 3 kelompok. Kalau nggak bisa ya dikurangi. Cari kelompok yang nggak jauh-jauh gitu ya, yang bisa dijangkau di Banten. Sudah sibuk itu sebulan. Tapi begini Pak, masalahnya pembuatan pupuk itu, pupuk organik cair, dia dari awal pembuatan sampai jadi biasa dia 21 hari Pak. 21 hari. 21 hari. Jadi kayaknya kalau cuma waktu 1 bulan tidak cukup kalau sampai ke tahap itu Pak. Bapak buat mulai sekarang. Ada yang sudah jadi memang. Ada yang Bapak praktekkan pada saat penyuluhan. Ya. Nah, sekarang Bapak bikin memang yang akan dipraktekkan di kelompok tani. Berarti yang dipraktekkan hasil dari pupuk itu atau yang dipraktekkan ke petani cara pembuatan pupuk tersebut, Pak? Iya, jadi disingkat, Pak. Jadi di kelompok tani dia mempraktekkan. Kan? Terus Bapak juga buat sendiri untuk yang dipupukkan ke tanaman. Ya. Ya, supaya kena. Yang Bapak buat sendiri itu untuk praktek pada saat dia memupuk ke tanaman. Tapi hasil dari pupuk cairnya Bapak. Tapi yang kelompok tani tadi membuatkan 21 hari kemudian. Nggak bisa diliput lagi, nggak usah diliput. Yang penting pada saat dia buat, kita Ya, liput. Begitu. Bisa begitu Pak Andre? Ya Pak. Ya, begitu. Jadi ya, malahan Bapak pada saat praktek sudah ada yang matang. Bapak bawa ke penyuluhan itu. Ada yang Bapak harus simulasikan di situ. Ya. Oke? Oke Pak, terima kasih. Ya, sudah sebulan itu sibuk sudah itu. Oke. Bu Nova, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau di sini sesuai dengan profesi saya itu perawat, saya judul tentang ini, optimalisasi kepatuhan cuci tangan pada keluarga dan pengunjung pasien. Kenapa saya mengambil isu tentang ini? Karena seperti penempatan saya khusus di ruangan ICU itu kan ruangan berisiko tinggi. Jadi kalau bisa bakteri atau virus itu bisa diminimalisir. Jadi salah satu solusinya yaitu dilakukan ini, edukasi kepada keluarga ataupun pengunjung pasien untuk cuci tangan. Seperti yang saya lihat selama saya bekerja, untuk ruangan ICU itu di depan ruangan itu tidak ada tempat cuci tangan. Jadi kalaupun keluarga pasien atau pengunjung biasanya datang, langsung masuk di dalam. Keluar juga pasien tidak melakukan, keluar juga pengunjung atau keluarga pasien tidak melakukan cuci tangan. Begitu. Jadi untuk rancangan kegiatan yang saya lakukan yaitu yang pertama konsultasi mentor, kemudian kedua saya melakukan ini pembuatan leaflet atau banner yang rencananya akan diberikan kepada keluarga maupun pengunjung pasien untuk diberikan edukasi langkah-langkah mencuci tangan dan mengapa harus mencuci tangan. Kemudian yang terakhir saya evaluasi apakah setelah saya lakukan edukasi keluarga maupun pengunjung itu menaati peraturan dan dapat melakukan 5-6 langkah cuci tangan dengan baik. Begitu, Pak. Oke. Jadi itu di ICU pasien pengantar boleh masuk. Bisa, Pak, karena di ruangan sini di situ masih semi ICU. Jadi HCU. Iya, jadi keluarga pasien atau pengunjung masih bisa masuk. Disalahkan itu. Iya. Oke. Oke, jadi konsultasi, kemudian membuat leaflet, banner ataupun banner di depan pintu masuk itu kan. Iya. Dan kalau bisa saya menyediakan ini tempat cuci tangan di depan ruangan. Oh iya. Iya. Jadi konsultasi, iya. menyiapkan ini tempat cuci tangan. Iya, di depan ruangan. Kemudian leaflet dan banner ini satu kegiatan. Kalau cuci tangan sendiri saja kegiatannya. Karena membuat cuci tangan itu kan menyiapkan bahannya, apanya bisa, tahapannya bisa 3 itu. Mempersiapkan cuci tangan itu. Ya, menyiapkan bahannya, memasangnya. Konsultasi dulu, no? Iya. Ya.
Terus kalau leaflet sama bannernya jadi satuan aja, satu kegiatan. Ya, kemudian kegiatan keempatnya edukasi. Edukasi terhadap keluarga pasien. Itu kalau masuk pakai baju enggak? Baju yang disediakan rumah sakit enggak ke ICU itu? Tidak Pak, masih baju biasa. Bajunya Ya, sendiri ya. karena masih semi ICU. Iya, oke. Oke, itu kemudian edukasi tadi. Jadi kalau kegiatan ini hari-hari bisa tidak ada hari yang kosong dalam sebulan. Jadi prinsipnya namanya aktualisasi itu tiap hari ada kegiatan. Nah, kalau ini kan hari-hari ada pasien. Iya. Ya, kalau kegiatan persiapan bolehlah. Nanti kegiatan prakteknya itu hari-hari edukasi. Iya, terus juga kan saya bisa mengawasi tiap ada keluarga pasien atau pengunjung yang masuk, kan saya bisa edukasi untuk cuci tangan terlebih dahulu. Membentuk tim juga, bukan hanya Bu Nova, temannya iya, juga suruh awasi kan, bagi tugas gitu, minta tolong teman-teman tim. Ya, salah satu tahapannya membentuk tim ini, controlling penerapan ini cuci tangan. Iya. Salah satu tahapannya, karena nggak mungkin kita mengawasi sendiri. Betul. Ya, oke. Oke ya. Ya. Yang terakhir Pak Robert ya, semua sudah ya. Di sini Pak Andre, Pak Famici, Pak Malton, Pak Gunawan, Bu Nova. Ya, tinggal Pak Robert. 15 menit lagi. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak. Di sini rencana-rancangan aktualisasi saya masih dalam tahap pengkajian Pak. Soalnya sudah ada, tapi karena pertimbangan yang tadi dikemukakan bahwa waktu dan biaya, jadi saya pending dulu yang sebelumnya. Jadi yang saya rencanakan itu pemetaan rekomendasi lokasi penempatan alat penangkap ikan yang stasioner. Cuma kembali lagi ke tadi, kalau yang sebelumnya kami lakukan itu biaya dan waktunya itu cukup besar, cukup lama. Bisa kalau cuma 1 bulan kayaknya tidak cukup. Jadi saya mau kaji dulu kembali. Apa bisa di perencanaannya aja Pak? Siap ya Pak. Di perencanaannya. Perencanaan itu pemetaan, apa yang perlu disiapkan ini. Actionnya apa? Yaitu buat perencanaan itu, bukti fisiknya. Tapi kalau ada yang lain ya ada surveinya juga gitu boleh. Survei dulu baru direncanakan boleh. Tapi judulnya tetap perencanaan. Nanti konsultasi sama mentor Pak. Ya diusahakan yang tidak makan biaya. Baik. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya sudah memberikan informasi kepada saya ya. Pada prinsipnya sudah banyak yang oke ya, ada beberapa yang belum karena baru pertama ketemu ya. Nanti kalau Bu Cindy mau japri juga nggak apa-apa untuk supaya nggak ketinggalan dengan teman-teman lain. Saya sudah ada bayangan sih ketika Bu Cindy bilang laporan tadi pasti di sini kegiatannya. Oke, jadi penugasan adik-adik yang pertama adalah membuat ini latar belakang bab 1. Ya, jadi dari judul tadi ya, judul adik-adik ketika ujian rancangan adik-adik akan ditanya bagaimana keterkaitan judul Anda dengan agenda 3, kedudukan dan peran. Maka adik-adik akan menjelaskan kaitannya dengan manajemen ASN dan smart ASN. Dari judul ya. Kemudian latar belakang itu didukung dengan data. Ya, data bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Misalnya data tadi saya sebutkan, ini yang saya ingat ya Bu Nova, dari pengamatan, dari sekian pasien saya amati selama 1 minggu, dari 30 pasien ternyata yang cuci tangan hanya 2 orang gitu ya. Berarti sekian persen itu data di latar belakang.
Dari yang saya amati, pengetahuan tentang stunting masyarakat itu hanya sekian persen deh. Ya baik Bapak Ibu ambil dari literatur boleh, ambil secara pengamatan yang di tempat kerja juga boleh, yang bagus di tempat kerja. Boleh pertama umum ya, referensi dari buku, tapi yang kedua ditambahkan di tempat kerja yang saya amati sekian. Ya, adik-adik persenkan sendiri, itu mutlak. Salah satu poin di latar belakang itu harus ada data pendukung. Ya. Baik sisi pengetahuannya kah, keterampilannya kah. Oke. Itu di pendahuluan. Ya. Nanti sudah ada saya share rancangan aktualisasi di bahannya ya. Saya sudah share tadi rancangan aktualisasinya. Sebentar ya. Ini ya. Pokoknya jangan kebalik-balik logonya, pokoknya ikuti ini saja. Sebetulnya laporan tidak harus seragam, tapi yang penting ada muatan-muatan yang diharuskan, yang harus ada. Jadi ini nanti saya kasih tanda tangan scan ya. Ini setelah ujian rancangan, adik-adik, nah ini ya. Ada penguji, mentor, coach. Ini ikuti ini ya. Dalam ini tugasnya adik-adik bab 1. Ada sudah saya tuliskan di kolab di kumpul tanggal 8 kayaknya ya. Definisikan ruang lingkup permasalahan yang akan diselesaikan. Ya, untuk ini yang pertama biasanya mungkin bisa dicatat di latar belakang. Ya, satu tentang dasar hukum. Ya, alinea pertama tentang dasar hukum. Berdasarkan peraturan nomor sekian tahun ini tentang penyelenggaraan diklat, undang-undang ASN itu ya. Kemudian alinea kedua menyangkut ini kan peraturan perundangan. Nah, kemudian langsung kondisi saat ini di tempat kerja kita dengan ditunjang data yang akurat tadi saya bilang ya. Kemudian kondisi yang diharapkan apa gitu ya. Kemudian terakhir ya salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan aktualisasi. Kemudian visi misi ya. Pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian gambaran OPD, minimal memuat nama, tugas pokok, tujuan OPD dan IKU. Indikator kinerja utama apa sih yang akan dilakukan oleh OPD-nya kita gitu ya. Ya. Ini contoh guru ya. Karena ini bukan guru. Tugas fungsinya Bapak Ibu, tujuannya ada 2 ya, tujuan untuk memecahkan isu ya, substansi. Kemudian yang tujuan kedua adalah ASN yang profesional. Ada 2 tujuan untuk memecahkan masalah yang akan dilakukan, aktualisasi. Kedua, menjadikan profesional, ASN profesional. Manfaatnya bagi instansi, bagi OPD ini, masyarakat, dan seterusnya. Ya, ini saja. Nah, nanti bisa dilihat di kolab chatnya. Ini yang bab 2. Membuat rancangan ya. Oke, kalau manajemen ASN adik-adik sangat hubungannya dengan kode etik ASN dimasukkan ya literaturnya. Manajemen ASN, kode etik ASN.
Kalau Smart ASN berdasarkan ini literaturnya dari Setiawan, ada 8 poin Smart ASN. Nanti bikin grup saya kirim ya untuk Smart ASN-nya. Ya, kemarin kan adik-adik buat fishbone ya. Apa kemarin yang dibuat? Fishbone, causal map, atau tree analysis? Fishbone. Fishbone. Ya, kegiatan yang dilakukan apa saja, nanti dipilih ya. Ini. Apa saja pemecahan masalahnya. Oke. Habis itu masuk rancangan ini kan. Rencana kegiatan aktualisasi satu apa, tahapannya apa, outputnya apa. Kalau output ini terlaksananya, terwujudnya, ya. Banyak kata-kata terlaksananya, ya. Jadi ini hubungkan kolom 3 ini dengan tahapan kan. Nah, terus yang terakhir, nggak ada ABCD-nya, langsung hubungkan kolom 2 dengan agenda 3. Apakah dia Smart ASN atau manajemen ASN, atau keduanya. Ya. Terus untuk ininya, ini sudah dijelaskan kan di agenda 2. Penguatan nilai OPD dengan berakhlak, ya. Mana yang dominan. Ini untuk penugasan kedua ya. Sudah jadwal. Ini kalau saya suka harian sih daripada mingguan. Karena harian itu jelas, konsultasi itu hanya sehari. Membuat bahan 4 hari. Penyuluhannya 3 hari. Terus apanya lagi jelas per hari. Bagus harian kalau saya. Daripada minggu-minggu gini. Supaya enak, adik-adik jelas. Nanti ada sumbang sarannya enak, jelas. Nanti ada indikator penilaian ya pada saat ujian rancangan apa-apa saja yang dinilai. Nanti saya kirim di grup ya. Apa-apa saja yang dinilai dalam ujian rancangan itu. Nanti format rancangannya saya kirim di grup saja. Banyak yang belum bisa, nggak muat di-upload di Collabjar. Jadi indikator penilaian dengan pelaksanaan aktualisasi. Ya. Oke, kayaknya waktunya sudah tinggal berapa ya? Tinggal 4 menit ya. Tinggal mohon izin Pak, tinggal 4 menit, tapi kita jangan sampai kita ke room session lagi karena di Ibu Nova tadi ngaturnya ada Pak Abu Bakar di room session. Jadi nanti kita live aja langsung. Oh gitu ya. Ya. Pak Acep saja yang kasih live. Ya. Sebelum ditutup mungkin adik-adik ada pertanyaan. Iya. Kalau sudah jelas. Ya. Jelas sekali tuh kalau Pak. Saya senang sekali ya. Di room ini ya. Ini adik-adik kayaknya menikmati gitu. Banyak yang senyum. Senyum semua ini pada kelompok ini bagus-bagus. Kalau banyak yang senyum berarti enjoy gitu ya. Enjoy, betul. Soalnya siapa dulu evaluatornya gitu ya. Iya, dan dia maksudnya evaluatornya suka senyum gitu ya. Jadi iya, harus selalu senyum, harus selalu happiness. Sama dengan anunya ini. Apa namanya pengampu materinya ke dong. Sama evaluatornya punya jiwa hati ini tahu. Jadi tidak kalau suka merepotkan orang. Iya, mungkin recordnya sudah boleh di stop. Di stop ya.